Bismillahirrahmanirrahim. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurika Septiani, mahasiswa pendidikan luar biasa. Di video kali ini saya akan mencoba mengulas lebih dalam mengenai dunia pendidikan bagi anak dengan hambatan intelektual atau tunagrahita. Oke, supaya tidak berlama-lama, mari kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu bagian A, analisis teoritis dan paradigma. Nah, bicara soal anak tunagrahita, sering kita dengar dengan istilah habilitasi dan rehabilitasi. Meskipun mirip, bedanya sangat signifikan loh. Kalau rehabilitasi itu seperti memperbaiki fungsi yang hilang, dan habilitasi itu dimulai dari titik nol, mengajarkan kemampuan yang belum pernah dimiliki. Sedangkan rehabilitasi bertujuan mengembalikan fungsi yang hilang atau menurun akibat cedera atau penyakit. Fokusnya habilitasi ini berfokus pada pencapaian tonggak perkembangan, dan rehabilitasi ini berfokus pada adaptasi dan pemulihan. Contohnya, pada anak tunagrahita mengajarkan cara memegang sendok. Untuk pertama kalinya itu adalah habilitasi. Jika anak tersebut sudah bisa jalan, lalu mengalami kecelakaan yang membuat kakinya lemah, latihan fisiknya adalah rehabilitasi. Dan yang kedua yaitu dominasi habilitasi. Pada anak tunagrahita, habilitasi lebih dominan karena hambatan intelektual biasanya bersifat bawaan atau terjadi sejak masa perkembangan. Karakteristik anak tunagrahita mengalami keterlambatan dalam mencapai aspek perkembangan seperti motorik, bahasa, dan kognitif. Logikanya saja kita tidak bisa memulihkan fungsi yang memang belum terbentuk secara optimal sejak lahir. Fokus utama pendidikan luar biasa adalah membangun kemandirian dari dasar agar anak memiliki bekal atau fungsi hidup. Dan yang ketiga yaitu hubungan fungsi kognitif, perilaku adaptif, dan implikasi program. Hubungannya, keterbatasan kognitif atau IQ di bawah rata-rata mempengaruhi kecepatan memproses informasi yang sering langsung berdampak pada perilaku adaptif atau kemampuan memenuhi standar kemandirian di lingkungannya. Implikasi program habilitasi tidak boleh hanya fokus pada teori karena kognisinya terbatas. Instruksi harus konkret, repetitif, dan terstruktur agar perilaku adaptifnya dapat terbentuk melalui pembiasaan. Dan yang keempat yaitu persamaan tujuan individual dan kolaboratif. Persamaannya, kedua-duanya bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan partisipasi sosial individu. Dan individual seperti anak tunagrahita itu unik atau heterogen. Program harus sesuai dengan profil kekuatan dan kelemahan masing-masing atau PPI. Kolaboratif tidak bisa dilakukan oleh guru sendiri. Butuh sinergi antara dokter, terapis, orang tua, dan masyarakat agar kemampuan yang dilatih di sekolah dapat diterapkan di rumah. Teman-teman tahu tidak, kalau istilah mental retardation sekarang sudah ditinggalkan. Secara kritis saya melihat perubahan ini bukan sekedar ganti nama, tetapi perubahan istilah. Mental retardation ke intellectual disability. Alasannya yaitu istilah mental retardation sering dianggap memiliki
konotasi negatif atau stigmatisasi dan bersifat medis statis. Intellectual disability lebih menekankan pada interaksi antara keterbatasan fungsi dengan hambatan lingkungan. Dampaknya, masyarakat mulai bergeser dari pandangan anak bodoh menjadi dengan hambatan belajar yang membutuhkan dukungan khusus. Ini mendorong sikap yang lebih humanis dan inklusif. Dan yang keenam yaitu model medis versus model sosial atau ekologis. Model medis memandang disabilitas itu sebagai penyakit atau kerusakan dalam diri individu harus diperbaiki secara klinis. Model sosial atau ekologis itu memandang disabilitas sebagai hasil interaksi antara keterbatasan individu dengan lingkungan yang tidak fleksibel atau yang tidak aksesibel. Fokusnya adalah mengubah lingkungan, menghilangkan hambatan agar individu tetap bisa berfungsi. Dan yang ketujuh yaitu pengaruh paradigma terhadap pelayanan pendidikan. Perubahan ini mengalihkan fokus dari penyembuhan ke pemberdayaan. Dulu itu anak dipaksa mengikuti kurikulum yang standar, dan sekarang kurikulum yang menyesuaikan dengan anak, yaitu fleksibilitas. Pendidikan lebih diarahkan pada pelatihan fungsional dan transisi ke dunia kerja, bukan sekedar akademis formal. Baik, sekarang kita masuk ke bagian yang paling krusial, yaitu life skill. Seringkali orang tua bertanya, kenapa anak saya tidak diajarkan baca tulis saja? Nah, argumen saya adalah kemandirian adalah harga diri. Tanpa life skill, anak akan terus bergantung pada orang lain yang justru membatasi hak mereka untuk beradaptasi di masyarakat. Yang pertama yaitu pentingnya life skill atau akademik murni. Bagi anak tunagrahita, menguasai perkalian mungkin kurang relevan jika mereka tidak tahu cara berinteraksi di pasar atau menjaga kebersihan diri. Dan yang kedua adalah langkah melatih life skill. Contohnya seperti keterampilan vokasional barista. Misalnya, melatih membuat kopi dengan sederhana, dengan melakukan list analysis, memecahkan tugas menjadi langkah-langkah kecil. Misalnya itu, yang pertama mengambil gelas, menuang kopi, menuangkan air panas, lalu mengaduknya. Promptingnya memberi bantuan verbal atau fisik pada awalnya. Fading mengurangi bantuan secara bertahap hingga anak mandiri, dan generalisasi yaitu melatih anak melakukan dengan berbagai jenis gelas atau di tempat yang berbeda. Yang ketiga yaitu strategi guru pendidikan luar biasa untuk kemandirian. Strategi utamanya adalah gunakan media asli, bukan gambar, saat mengajarkan cara berpakaian atau mencuci tangan. Lalu terapkan teknik modeling. Guru itu memberi contoh dan menguatkan positif. Setelah itu libatkan orang tua melalui buku penghubung agar keterampilan yang diajarkan di sekolah dipraktekkan secara konsisten di rumah. Baik, dari semua poin yang sudah kita bahas tadi, saya menarik satu kesimpulan penting. Tugas kita sebagai pendidik bukan untuk menyembuhkan anak dengan berkebutuhan khusus, anak tunagrahita, karena mereka tidak sakit. Tugas kita adalah membukakan jalan agar mereka bisa mandiri dan berdaya dengan mereka sendiri. Terima kasih sudah menyimak penjelasan dari saya. Semoga ulasan ini bermanfaat dan bisa memberi partisipasi baru bagi kita semua dalam melihat pendidikan luar biasa. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.